Mulai ya. Oke. Bapak Ibu sekalian semuanya yang udah hadir di sini, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Selasa malam yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Yogyakarta. Dan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kehadiran Mbak Anissa Fitria sebagai narasumber yang akan memantik diskusi kita. Dan topik diskusi kita adalah tentang sebentar. Ya, topik diskusi kita adalah tentang lupa tadi sebentar lagi. Mohon maaf. Ya, oke. Kajian malam. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi topik diskusi kita pada malam hari ini adalah kepemilikan, manajemen, dan kinerja lembaga keuangan mikro syariah, analisis data panel BPR Syariah. Dan narasumber kita adalah Ibu Anissa Fitria, SE MSc. Beliau adalah dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Penelitian ini dulu dikerjakan bersama dengan teman-teman Prof. Mahfud Solihin dari UGM dan juga teman-teman dari UGM lain, ada Mas Arif Usman dan juga Mas Arif Anindita. Nah, Mbak Anissa, silahkan nanti Mbak Anissa bisa cerita tentang pertama ya, bisa cerita tentang bagaimana perjalanan paper ini sampai akhirnya bisa publikasi begitu ya. Kedua juga cerita tentang substansi dari paper ini sendiri, apa sebenarnya yang ingin dicapai dari penelitian ini, lalu kemudian apa metode yang digunakan, apa kesimpulannya dan seterusnya. Kami persilahkan kira-kira ya 30-40 menit lah, nanti kita sisakan waktu 20 menit untuk diskusi. Silakan. Terima kasih Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini bisa bersama Bapak Ibu sharing malam ini di kajian malamnya IAEI. Terus salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Terima kasih sebelumnya pada Pak Akbar dan juga Pak Mahfud yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mungkin sharing ya di kajian malam ini, kajian IAEI malam ini terkait dengan artikel yang kami publikasikan di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Sini saya izin share screen ya Pak, masih disable. Seperti yang sudah disampaikan Pak Akbar tadi, judul artikel kami yaitu terkait Management Ownership and the Performance of Islamic Microfinance Institutions, a Panel Data Analysis of Indonesian Islamic Rural Banks. Jadi berkaitan dengan kepemilikan manajemen gitu ya dan kinerja. Di sini kami menganggap bahwa BPRS itu sebagai lembaga keuangan mikro. Nanti kita akan lihat literatur yang mengatakannya seperti apa. Nah, sebelumnya penulis artikel ini adalah saya beserta Prof. Mahfud Solihin dan juga Bapak Usman Arif, dosen dari UGM, dan juga Arif Anindita. Ini juga dulu rekan sesama tim di PKEBS ya. Jadi sebenarnya artikel ini sudah sangat lama disusun. Nah, ini adalah awal mulanya dulu dari sejak 2016, sejak dapat proyek di PKEBS dengan Pak Akbar dulu ya Pak, ini juga termasuk salah satu inspirasi dari proyek yang diberikan dari PKEBS, Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah, yang akhirnya diturunkan menjadi tesis saya dengan yang dibimbing oleh Prof. Mahfud dan disempurnakan dengan tambahan dari Pak Usman dan Arif Anindita waktu itu. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat lama. Jadi kalau tadi Pak Akbar bilang kita mau ini pertama sharing pengalaman dulu mungkin ya, pengalaman dari sejak 2016 nulis dan akhirnya terbitnya di 2021 gitu. Jadi
Kalau Bapak Ibu nanti mendapat baca artikel ini datanya hanya sampai tahun 2016 gitu. Nah, nanti itu yang juga jadi salah satu yang mungkin bagi saya itu ya, dulu saya nggak terpikir kalau bisa gitu menerbitkan artikel dengan data 2016 di tahun 2021 gitu. Kan seringkali kan kita beranggapan kalau artikel itu dengan data terbaru gitu misalnya. Nah, nanti kita coba lihat komentar-komentar dari reviewer juga gitu. Biar bisa jadi belajar bareng gitu mungkin. Nah, mungkin ini sedikit artikel historinya gitu ya. Jadi dari tahun 2016 selesai saya tesis itu 2017 dan pertama kali submit memang langsung ke jurnal ini di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Tapi dulu waktu tahun 2018 saya submit itu lama sekali dapat hasil review pertama, bahkan lebih dari 1 tahun gitu ya. Dapatnya udah di 2019 akhir, dan ini juga udah hasil korespondensi antara Prof. Mahfud dengan editor in chief gitu. Kenapa tidak ada hasil review dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu muncul hasil review pertama dulu di 1 Desember 2019, setahun setelah saya pertama kali submit. Diberi waktu selama 3 bulan. Kalau major revision diberi waktu selama 3 bulan. Jadi itu sangat banyak revisinya dari 2 reviewer. Nanti kita akan lihat secara garis besar apa yang dikomentari mungkin ya. Nah, tapi sayangnya di first submission pertama ini kami sempat telat untuk submit revisi. Jadi kami mengajukan untuk meminta perpanjangan waktu pada tanggal 1 Maret ini, tapi tidak mendapat balasan. Ketika tidak mendapat balasan itu, asumsi kami awalnya kami kira boleh diperpanjang. Ternyata ditutup portalnya gitu ya, jadi tidak bisa submit untuk yang revisi 1. Akhirnya kami submit ulang dan dianggap sebagai submission baru. Nah, dianggap sebagai submission baru itu di tanggal 30 Mei 2020. Makanya kalau di artikel kami yang sekarang saat ini yang muncul adalah receive-nya itu 30 Mei 2020 gitu. Padahal awal mulanya submit pertama kali itu di tahun 2018. Nah, tapi berkat review pertama ini, review keduanya jadi lebih smooth gitu ya. Jadi tidak sesulit yang review pertama karena sudah banyak perbaikan di sini. Jadi di review kedua ini masih banyak sebenarnya, masih major revision. Masih 3 bulan juga diberi waktu untuk merevisi, tapi kami selesaikan 2 bulan lebih cepat gitu ya. Jadi diberi waktu dari 29 Juni sampai 28 September gitu ya, 3 bulan. Tapi kami selesaikan dalam sekitar 1 bulanan gitu. Nah, lalu setelah submit revisian itu untuk yang ketiga ini udah minor revision sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management ini, kalau minor revision dia hanya 1 bulan diberi waktu. Jadi hanya 1 bulan merevisi, dan itu sebenarnya hanya tinggal diminta untuk menambahkan artikel yang mereka ingin dari jurnal yang mereka sudah tuju. Misalnya kita harus submit, harus mensitasi artikel dari jurnal tertentu gitu, yang mereka sebutkan. Itu ada 3 jurnal yang mereka minta untuk dicantumkan gitu. Cari artikel dari jurnal-jurnal tersebut gitu ya, yang mirip dengan yang bisa dikutip di jurnal kami, di artikel kami gitu. Nah, lalu setelah itu kami submit lah yang revisinya setelah 1 bulan gitu ya. Ini juga minta perpanjangan waktu dan alhamdulillah diberikan gitu seminggu karena mereka minta proofreading. Jadi waktu itu sangat terbatas waktunya untuk proofread dalam waktu dekat. Jadi kami minta perpanjangan waktu untuk proofreading. Di sini sebenarnya sudah minor dan sudah proofreading gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah submit revisi ketiga itu balik lagi dapat hasil review dan major revision lagi gitu. Jadi kami juga sempat terheran-heran ya kenapa setelah minor balik lagi ke major. Dan akhirnya setelah dapat
kesempatan untuk revisi lagi 3 bulan, baru keluarlah akhirnya accepted ya di Maret kemarin dan terbit di bulan Mei. Jadi ini pengalaman pertama saya submit artikel di jurnal internasional dan mengalami fase sepanjang ini gitu. Jadi harapan saya semoga saya tidak kapok gitu submit di jurnal internasional karena ya segini panjang perjalanannya gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi gambaran juga buat Bapak Ibu dan setiap artikel beda-beda perjalanannya. Ada yang cepat, ada yang seperti kami yang butuh waktu banyak untuk merevisi dan submit kembali. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya sharing sedikit aja terkait dengan hasil review yang tadi banyak ya, ada 4 gitu ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, untuk yang saya khawatirkan adalah data gitu ya waktu itu. Data saya terbatas sampai 2016, sedangkan waktu itu berarti saya terhitung submit di 2020. Saya khawatir sekali kalau diminta untuk menambah data gitu ya, karena salah satu data yang kami gunakan di sini itu hand collected, jadi memang harus dipantengin satu persatu gitu datanya, sedangkan datanya ada 3.000-an gitu. Jadi kalau disuruh tambahin data rasanya mungkin berat sekali, tapi alhamdulillahnya dari hasil review 1 sampai 4 tadi tidak ada yang meminta untuk tambahan data gitu ya. Dan yang saya garis bawahi adalah pertanyaan dasar mereka di originality. Jadi ketika originality, apakah artikel kita itu sudah memiliki kebaruan gitu ya atau kontribusi? Nah, itu akan lebih apa ya? Maksudnya di sini di bagian originality itu yang konsisten sih menurut saya. Jadi yang lainnya mungkin butuh tambahan, butuh modifikasi dan lain-lain. Tapi ketika originality-nya itu kita dapatkan, maka kita punya kesempatan untuk merevisinya. Dengan tadi catatan saya juga tidak ditambahkan data gitu ya. Tapi kalau untuk metode benar-benar dirombak habis-habisan gitu. Jadi benar-benar seperti ya udah nggak kayak tesis saya lagi gitu. Kalau dulu kan tadi saya bilang ini awalnya dari tesis, tapi kalau sekarang artikel yang terbit ini udah jauh lah dari tesis yang dulu saya kerjakan seperti itu, karena banyak sekali masukan dari reviewer seperti itu. Nah, jadi reviewernya sangat detail. Jadi kalau kita lihat ya, bahkan bertanya yang dikomentarin itu per halaman dan per line. Jadi halaman sekian, line sekian ditanya, disuruh tambahin apa gitu. Jadi benar-benar belajar. Jadi dari hasil review ini saya benar-benar banyak sekali belajar bagaimana mereview artikel juga gitu ya, bagaimana mereka melihat artikel kita gitu ya. Jadi sangat banyak sekali yang saya menyadari, banyak sekali masih kekurangan gitu ya, sehingga memang mendapatkan sangat banyak masukan untuk memperbaiki paper ini gitu. Nah, ini itu terkait pengalaman. Mungkin saya share untuk masuk ke substansi. Substansinya kita langsung lihat papernya aja. Oh, ada Pak Mahfud. Ini Pak Mahfud, saya izin untuk menyampaikan. Nah, jadi kalau masuk ke substansi, sebenarnya penelitian ini tentang apa? Ya seperti tadi ya, terkait dengan judul juga masih menganalisis terkait dengan hubungan antara kepemilikan manajemen dan kinerja lembaga keuangan mikro syariah gitu ya, yang saat ini diwakili di artikel ini diwakili dengan BPR Syariah. Nah, kenapa di sini pertama manajemen ownership ya. Jadi manajemen ownership di sini kami bagi menjadi 3 variabel gitu ya. Persentase kepemilikan oleh board of director atau dewan direksi, terus persentase kepemilikan oleh dewan komisaris, dan persentase kepemilikan oleh dewan pengawas syariah gitu. Dan kinerjanya juga dibagi menjadi
tiga gitu ya. Jadi dilihat dari profitabilitas, efisiensi, dan risiko pembiayaan. Ya. Ini sebenarnya kalau untuk yang udah familiar, ini pakainya ROA, ini pakainya BOPO ya kalau di bank, kalau di lalu ini pakainya NPF gitu, yang untuk financing risk. Nah gitu. Jadi hasilnya kalau kita mau lihat hasil di sini kita bisa lihat kalau kepemilikan BOD sama BOC ini Dewan Direksi ya, Dewan Direksi yang memiliki saham di BPRS. Nah itu uniknya ya. Jadi kalau kita lihat di Bank Umum Syariah, mungkin kita jarang ya akan menemukan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan apalagi DPS ya, atau Dewan Pengawas Syariah yang punya saham. Tapi ternyata uniknya di BPRS ini para Dewan Direksi, para manajemen ownership tadi ya, para manajer di situ ya, bagian dari manajemen itu BOD, BOC sama SSB itu ternyata bisa punya kepemilikan atau punya saham di BPRS gitu, dan itu yang diatur batasannya hanya untuk Dewan Direksi aja. Jadi Dewan Direksi aja yang diatur maksimal 20 atau 25% nanti kita lihat. Sedangkan yang lain tidak diatur. Jadi ada yang sahamnya dipegang full gitu sama Dewan Direksi, Dewan Komisarisnya, atau lebih dari sampai 90%-nya gitu. Jadi karena tidak ada peraturan yang melarang itu gitu ya. Lalu juga uniknya adalah DPS memiliki saham juga di BPRS. Nah, itu mungkin yang jadi keunikan yang mungkin kita tidak temui di Bank Umum Syariah gitu. Nah, dan datanya juga susah kalau di BPRS karena itu benar-benar harus kita cek satu persatu siapa. Jadi BPRS ini datanya kalau kita lihat di OJK ya, di websitenya OJK itu kita hanya bisa melihat daftar pemegang saham dan daftar pengurus gitu. Nah, satu persatu maksud saya tadi kita harus melihat nih apakah ada nama pengurus di list daftar pemegang saham. Nah, itu yang menjadi tantangan saat mencari data terkait dengan kepemilikan manajemen di BPRS ini gitu ya. Karena memang harus kita lihat satu persatu apakah ada nama yang sama dan berapa persen jumlah kepemilikannya jika memang dia merupakan pemegang saham juga gitu, pengurus merupakan pemegang saham juga di BPRS tersebut gitu. Nah itu dia tadi. Tapi untuk hasilnya kita lihat di sini kepemilikan Dewan Direksi dan kepemilikan Dewan Komisaris itu tidak memiliki hubungan yang signifikan ya dengan kinerja dan dengan profitabilitas dan efisiensi gitu ya. Tapi dia memiliki seperti BOD ini ya, kepemilikan direksi itu memiliki pengaruh negatif terhadap itu tadi apa, risiko pembiayaan atau NPF gitu ya. Jadi malah kebalikan dengan si kepemilikan dari Dewan Komisaris tadi. Nah, nanti kita lihat juga di sini kalau kepemilikannya Dewan Pengawas Syariah itu ternyata pengaruhnya positif ke kinerja ya, khususnya tadi ke profitabilitas dan efisiensi, tapi tidak signifikan untuk menurunkan risiko seperti itu. Nah, untuk originality-nya yang di sini seperti saya katakan tadi juga memang masih jarang ya diteliti terkait dengan manajemen ownership karena datanya memang juga jarang gitu, bahkan di negara-negara lain juga jarang ditemukan ada apalagi di lembaga keuangan mikro ya. Kalau di luar kita cari literatur terkait lembaga keuangan mikro masih belum banyak yang meneliti terkait dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen itu ya. Nah, jadi di sini salah satu yang menjadi originality-nya adalah memang terkait dengan manajemen ownership-nya dan juga di literatur lembaga keuangan mikronya. Nah,
Itu tadi. Terus kontribusinya, nah ini tadi dia fill the gap ya. Jadi gap untuk literatur Islamic Microfinance Institution di Indonesia, khususnya BPRS, karena memang kebanyakan penelitian terkait dengan Bank Umum Syariah gitu ya masih lebih banyak dibandingkan dengan penelitian terkait BPRS, dan juga terkait dengan corporate governance practice. Jadi yang menggunakan ini ya, yang terkait dengan kinerja menggunakan data BPRS gitu. Nah, lalu seperti juga yang disebutkan tadi, BPRS, uniknya BPRS itu di Indonesia dikategorikan sebagai bank syariah ya, gitu, bukan lembaga keuangan mikro syariah, gitu. Tapi untuk literatur yang digunakan di luar negeri, gitu ya, BPRS ini juga diklasifikasikan sebagai Islamic Microfinance Institution, gitu. Jadi itu alasan kami kenapa kami memberi judul artikel ini lembaga keuangan mikro dan mengarahkan artikel ini pembahasannya ke lembaga keuangan mikro syariah gitu. Karena ada literatur di luar yang menyebutkan kalau BPRS ini bisa diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan mikro gitu. Dan kalau dulu Pak Akbar bilang bisa ini ya Pak, sebagai salah satu contoh dari commercialized gitu, microfinance institution. Jadi memang yang fully commercialized gitu. Jadi memang tujuannya salah satunya adalah mencari profit gitu ya. Memang biasanya kan lembaga keuangan mikro lebih ke sosial mungkin gitu ya, tapi kalau BPRS ini memang dia tujuannya masih mencari profit seperti itu. Nah, tapi juga di samping mencari profit juga ada mendukung sosial dan ekonomi itu ya, ada di kutip juga tadi dari artikelnya Irfan 2020 seperti itu. Nah, mungkin saya skip aja nih karena yang membedakan ini sudah kami cari ya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang di Indonesia khususnya gitu ya, meneliti tentang BPRS tapi terbatas gitu, meneliti tentang BPRS tapi di sini misalnya hanya meneliti terkait dengan perbandingan kebanyakan ya, kalau di Indonesia itu masih meneliti tentang Islamic Banks-nya gitu. Nah, lalu kalau penelitian terkait BPRS itu masih jarang karena yang terbaru ini ya, yang baru-baru ini itu ini yang paling mirip ini juga dari Jatmiko 2017, ownership dan efisiensi, tapi di sini tidak membahas terkait dengan kepemilikan dari tiga manajemen tadi ya, tiga manajemen ownership tadi, BOD, BOC, dan SSB gitu. Jadi itu yang membedakan karena kami menggunakan 3 variabel untuk mewakili tadi ya proksi dari manajemen ownership gitu. Kontribusinya ada 3 tadi udah ya. Nah, mungkin tadi apalagi ya terkait dengan metode ini saya banyak sekali dapat bantuan dari khususnya PKEBS ya, karena data ini sebenarnya dulu adalah kerja keras dari teman-teman PKEBS yang diketuai Pak Akbar dulu untuk mendapatkan data BPRS ini, dan saya mungkin hanya sebagian menambahkan gitu ya untuk yang hand collected ini karena bagian dari tesis saya tadi menggunakan manajemen ownership, dan memang ini juga banyak sekali bantuan dari PKEBS. Terima kasih banyak Pak Akbar dan teman-teman PKEBS. Dan itu juga menjadi salah satu keunikan ya tadi yang seperti saya katakan, untuk mendapatkan 3.200 data ini benar-benar kita harus lihat satu persatu seperti itu. Nah, lalu ini terkait dengan variabel tadi udah saya sebutkan juga variabel yang digunakan gitu ya. Lalu modelnya kami menggunakan beberapa variabel kontrol juga dan menggunakan data panel ya, analisis data panel dengan fixed effect
model, dan ini banyak sekali dapat bantuan dari Pak Usman dan juga Arif gitu ya, yang sebagai orang-orang yang lebih ahli gitu ya untuk menjelaskan bagian statistik ini. Kalau saya tadi secara substansi mungkin lebih ke hasil analisisnya seperti itu. Nah, mungkin itu kalau untuk implikasinya tadi kita bisa lihat kenapa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, hipotesisnya kan seharusnya ya kalau kita lihat ketika punya kepemilikan manajemen harusnya bisa meminimalisir atau mengurangi agency cost gitu ya berdasarkan agency teori, tapi ternyata hasilnya malah negatif gitu, pengaruhnya negatif. Nah, yang seperti itu implikasinya di sini kami sampaikan kalau terkait dengan khususnya yang tadi ya, yang BOC dan BOD itu yang secara hasil sebenarnya kebalikan dengan teori gitu. Harusnya kan tadi bisa meningkatkan gitu ya, tapi ternyata malah tidak meningkatkan profitabilitas gitu. Tapi justru di sini juga malah punya negatif dan signifikan relationship gitu ya. Oh, dia bisa menurunkan risiko tapi juga tidak ada kaitannya dengan tadi profitabilitas dan efisiensi. Itu untuk BOD ya, BOD dan BOC tadi. Nah, tapi di sini kami lihat juga yang menarik juga di sini adalah BOC ini justru kebalikan gitu ya dari BOD. Dia itu memiliki semakin banyak ya persentase, semakin banyak kepemilikan di Dewan Komisaris, ternyata malah meningkatkan risiko pembiayaan gitu. Nah, harusnya kan bisa menurunkan ya gitu tadi sesuai dengan agency teori. Nah, malah meningkatkan NPF gitu ya. Kalau meningkatkan NPF kan berarti menurunkan kinerja. Nah, itu menjadi kontradiktif dengan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Tapi kami berargumen di sini bahwa ya kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya itu dilakukan di bank syariah gitu ya, yang dimana fungsi pengawasannya itu memang sudah terbangun dengan baik gitu. Sedangkan kalau di BPRS sendiri itu secara informal discussion ya, kita menemukan di sini kalau ya BOC-nya itu yang biasanya juga sebagai pemilik bank itu sangat agresif terhadap pemberian pembiayaan gitu ya. Maka sehingga tadi justru bukan malah menurunkan risiko pembiayaan, tapi malah meningkatkan risiko pembiayaan yang akhirnya bisa menurunkan kinerja perusahaan seperti itu, atau kinerja BPRS tadi. Nah, lalu terkait dengan SSB yang tadi memiliki pengaruh positif ya, di situ juga kami memberikan suggestion atau tadi untuk ya mungkin memberikan perhatian lebih gitu ya ke Dewan Pengawas Syariah gitu, karena ternyata bisa meningkatkan kinerja BPRS seperti itu ketika mereka memiliki saham di BPRS-nya. Nah, lalu implikasinya di sini terkait untuk regulasi. Nah, itu tadi yang saya sebutkan juga, yang diatur itu hanya kepemilikan dari Dewan Direksi ya, yang tidak boleh lebih dari 25%. Nah, jadi kedepannya mungkin dari pihak regulator nanti bisa lebih memperhatikan gitu ya, atau memperketat gitu kepemilikan dari manajemen, khususnya untuk kepemilikan dari Dewan Direksi gitu ya, mungkin bisa dibatasi juga seperti BOD gitu. Karena selama ini tidak dibatasi, jadi bisa mereka memiliki kepemilikan penuh seperti itu. Dan juga itu tadi ya, memberikan support ke BPRS tadi. Itu terkait dengan yang berkaitan dengan kepemilikan di manajemennya. Mungkin itu Pak Akbar, jadi
Kalau untuk substansi nanti kita diskusi aja mungkin ya, saya juga bingung nih mau jelasin apa lagi. Mungkin itu Pak Akbar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa Fitria. Menarik ya ceritanya tadi. Dan ini bisa memotivasi kita semua untuk juga melakukan penelitian yang semacam ini ya, syukur lebih baik lagi gitu di masa mendatang. Nah, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau sharing dari siapapun, monggo yang hadir di sini, kami persilakan. Ini ada Pak Heri Sasono, ini ada pelanggan setia setiap pekan Pak Heri Sudarsono, alhamdulillah, Bu Ratna Chandrasari, Pas Agung Pras, ada juga beberapa teman yang baru ini, tapi hampir semuanya saya kenal ya, kenal semua malahan. Ya, Mas Herianto, gitu ya, ada Mbak Rusni, Mbak Risa, Mbak Reti, Pak Haruni, ini rombongan UGM ini sebagian besar. Oke, silakan. Kalau ada. Pak Heri, silakan Pak Heri. Belum. Saya Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan Mas Herianto. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menanyakan, seringkali saya masih kewalahan dalam menemukan kebaharuan dalam sebuah artikel. Karena kadang saya membaca artikel itu cuma melihat metode yang diubah, kemudian lokasinya yang diganti seperti itu. Dan jika dibaca lagi lebih dalam, saya masih artikel ini yang mana sih bagian kebaharuannya, yang mana sih yang kita harus soroti seperti itu. Mungkin dari Mbak Anissa ada tips bagaimana cara menemukan kebaharuan atau novelty dari penelitian yang hendak kita angkat seperti itu. Cukup itu Pak, terima kasih. Ya, makasih. Silakan Mbak Anissa. Ya, bagaimana dulu Mbak Anissa menemukan kebaruan dalam penelitian ini, lalu kemudian ya mungkin bisa sharing. Ya, terima kasih Pak Heri tadi pertanyaannya. Itu memang seringkali ya kita temukan, dan seringkali yang kita angkat pertama kali perbedaan adalah lokasi gitu ya, data terbaru gitu ya, dan ya memang itu sering sekali gitu. Dan itu juga sering saya lakukan dulu, kalau bahkan sampai sekarang kita masih sering seperti itu ya. Salah satu perbedaannya artikel kita dengan artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi kalau yang saya bisa lihat dari sini, dari artikel yang kemarin kami terbitkan ini, itu pertama ya kita mencari tadi ya, betul, ini salah satu, kalau mau jujur, pertama memang idenya dulu nggak sengaja ditemukan ya Pak, dari Pak Akbar juga gitu. Jadi dulu tiba-tiba ternyata waktu ngumpulin data BPRS kita nemu nih, ternyata ada kepemilikan di manajerialnya, padahal biasanya mungkin kita nggak menemukan itu. Jadi kadang-kadang kita ketika dapat data baru dapat nih, ini sesuatu yang unik dan ternyata bisa diolah menjadi penelitian gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi yang sering kali terjadi kan, kita bukan nyari data dulu ya kan Pak Heri. Jadi kita biasanya udah nyusun baru kita nyari data. Nah, kalau kemarin memang di PKBS itu kemarin kita datanya dulu ada, dan kita menemukan sesuatu yang unik dari data itu, kemudian kita cari literaturnya, dan ternyata memang bisa untuk dikembangkan gitu, seperti itu. Dan jadi kalau tadi yang bisa saya lihat itu ya, kalau tadi dari sisi data gitu, pertama menemukan tadi ada nggak sih keunikan dari data yang kita punya gitu dengan data-data lain yang selama ini sudah pernah digunakan. Salah satunya tadi misalnya seperti yang hand collected data, mungkin orang lain mikirnya males gitu nyari satu persatu atau nggak mau nyari gitu karena susah, atau ya mungkin caranya lebih mungkin tantangannya lebih besar dan kita mengambil kesempatan itu misalnya. Nah, lalu tadi misalnya kita nemu konteks yang berbeda dari yang misalnya sering dibahas di Indonesia. Contohnya BPRS kalau diceritakan di penelitian di Indonesia, kebanyakan
bawanya ke arah bank gitu ya, ceritanya tentang perbankan gitu. Tapi ini kita arahkan untuk membawanya ke lembaga keuangan mikro, dan itu ketika kita bawa ke internasional itu menjadi suatu hal yang menarik karena bagi mereka itu jadi satu contoh, oh ternyata ada lembaga keuangan mikro yang seperti ini sudah gitu, seperti BPRS gitu. Dan memang ada literatur yang menyebutkan tentang itu gitu. Jadi penelitian luar yang memang dia meneliti di Indonesia dan menyebutkan kalau BPR itu sebagai lembaga keuangan mikro. Nah, sampai saat ini kalau kita meneliti di Indonesia, kita masih nemu ya sejauh ini penelitian BPRS itu akan membawa ke arah bank karena acuannya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 gitu kan, yang menyatakan kalau BPRS itu memang bagian dari termasuk dari bank seperti itu. Jadi itu tadi mungkin kalau dua keunikan yang menurut saya bisa dilihat ya. Terus tadi kalau mau lihat dari kontribusi, jadi kontribusi dari penelitian kami ada beberapa di sini, ada 3. Jadi yang pertama tadi kita extend gitu, kita udah nemu nih di penelitian-penelitian sebelumnya di yang berkaitan dengan manajemen ownership gitu ya. Tapi ternyata di luar negeri itu penelitian di bank itu kan jarang ya menggunakan Syariah Supervisory Board dan menggunakan syariah. Nah, itu juga menjadi satu keunikan karena penelitian sebelumnya kebanyakan menelitinya kepemilikan di bank konvensional, tapi hanya dewan direksi sama dewan komisaris, karena kalau di konvensional kan nggak ada DPS. Nah, itu jadi satu juga keunikan gitu. Nah, terus habis itu apalagi tadi itu tadi yang pertama ya. Terus yang kedua tadi terkait dengan kontribusi berikutnya itu menggunakan beberapa variabel gitu. Variabel kinerja tadi ya, yang biasanya mungkin hanya satu variabel gitu. Nah, kami menggunakannya misalnya menjadi 3 gitu. Lalu dan membawa konteks hanya Indonesia yang difokuskan, itu juga menjadi kontribusi kami. Kebanyakan kan mungkin orang berpikir kita perlu meneliti dengan membandingkan negara satu dengan negara yang lain gitu ya, atau membandingkan yang syariah dengan yang konvensional gitu ya. Tapi kami kali ini hanya memfokuskan pada BPRS dan hanya di Indonesia, dan itu kami anggap sebagai kontribusi karena membawa satu konteks Indonesia aja gitu. Jadi kita di situ menekankan kalau ternyata neliti khusus untuk Indonesia aja itu nggak apa-apa gitu, nggak harus kita bandingkan dengan negara lain. Tapi kita tonjolkan kalau memang Indonesia ini unik gitu. Jadi membawa konteks Indonesia ini menjadi contoh untuk yang lain, seperti itu harapannya gitu. Jadi itu juga kami jadikan sebagai kontribusi penelitian kami. Gitu. Mungkin itu Pak Akbar dan Pak Heri. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit berkomentar tentang bagaimana menempatkan BPR ini pada konteks literatur. Jadi BPR ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai bank karena memang dia kan sebenarnya financial intermediary seperti bank. Gitu ya. Maka kalau kita perlakukan dia di literatur bank, ya bisa ada yang paper yang memperlakukan BPR ini sebagai bank. Gitu. Tapi ada juga seperti Mbak Anissa ini memperlakukan BPR ini sebagai microfinance. Di situ penekanannya adalah bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPR ini kan relatif kecil angkanya, gitu ya. Jadi sehingga kemudian di situ masuk ke microfinance, meskipun dia microfinance tadi sudah disampaikan adalah microfinance yang sudah diformalkan, gitu ya, yang sudah diregulasi. Jadi ya, formalized regulated institution, gitu ya. Ya kira-kira semacam ini. Jadi nanti ini soal pinter-pinternya kita membawakan aja sih, membawakannya apakah sebagai microfinance ataukah sebagai bank, begitu. Tapi memang kalau dalam literatur internasional dia bisa dilihat sebagai bank, sebagai microfinance, gitu. Baik, tapi itu juga sama sih seperti BRI. BRI itu kan sebenarnya bank, tapi kalau pas ngomong BRI unit itu diperlakukan seperti microfinance. Gitu. Padahal BRI unit itu kan sebenarnya bagian dari BRI, gitu ya. Ya gitu deh, gitu ya. Oke, silakan kalau ada komentar lagi, pertanyaan, pendapat, sharing juga boleh. Saya Pak Far. Nah, Pak Heri nih. Pak Heri ini sedang menulis disertasi menggunakan data BPRS.
berkaitan dengan Bu Fitria. Kebetulan Bu Fitria itu jurnalnya menjadi rujukan utama tulisan saya. Jadi sebenarnya saya pengen banyak diskusi dengan Bu Fitria berkaitan dengan BPR itu. Tapi saya pikir Bu Fitria sudah lama lah mengutak-utik data ini, data BPR. Yang saya tanyakan yang pertama berkaitan dengan komposisi kepemilikan Bu Fitria. Kan setiap BPR itu komposisi kepemilikannya berbeda-beda ya. Ada dewan komisaris yang lebih besar daripada dewan direksi ataupun dewan syariah ataupun sebaliknya macam-macam. Kira-kira Bu Fitria menemukan nggak kecenderungan dari BPR itu yang memiliki dewan komisarisnya lebih banyak daripada dewan direksi, dewan syariah itu BPR semacam apa? Apa misalnya ya mungkin di luar Jawa itu dewan komisarisnya lebih banyak daripada di Jawa misalnya gitu. Ada nggak menemukan nggak? Itu pertama. Yang kedua kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan pertama itu kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan itu pernah nggak awal mulanya Bu Fitria berpikir untuk masukkan di sana gitu ya. Jadi mana yang paling berpengaruh di antara 3 kepemilikan atau lebih yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan direksi dalam menentukan sikap gitu ya. Nah saya tanyakan apakah dari awal kepikir nggak gitu konsentrasi kepemilikan itu. Terus yang ketiga kaitannya dengan hasil. Hasilnya itu Dewan Syariah itu dengan ROA itu positif ya dibanding dengan direksi sama Dewan Komisaris ya, komisaris. Demikian efisiensi. Tetapi dalam risiko itu Dewan Syariah tidak signifikan. Tidak signifikan. Berarti Dewan Syariah itu relatif berpengaruh ya dalam artian selama ini kan Dewan Syariah posisinya tidak lebih penting dalam tanda kutip dibanding Dewan Komisaris sama Dewan Direksi. Nah, di penelitian Bu Fitria itu ternyata Dewan Syariah itu sangat berpengaruh terhadap namanya profitabilitas. Di sini diwakili oleh ROA itu. Apakah di sini Dewan Direksi, Dewan Komisaris dalam artian di sini tidak banyak berpengaruh dalam menentukan profitabilitas BPR. Artinya secara tidak langsung Bu Fitria merekomendasikan baik kiranya BPR itu memberikan peluang Dewan Komisaris untuk memiliki saham lebih tinggi dibanding dengan Dewan Komisaris sama Dewan Direksi seperti itu kira-kira. Ya, matur nuwun. SSB lebih banyak gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan itu ya Pak, strukturnya ya Pak, yang tadi kepemilikannya ya Pak. Jadi memang kami tidak ya datanya ada berapa misalnya sebenarnya kalau mau diklasifikasikan lebih jauh gitu ya untuk melihat itu sebenarnya yang punya kepemilikan kepemilikan manajemen yang tinggi tadi kepemilikan komisaris yang tinggi itu BPR mana saja gitu ya sebenarnya bisa dilihat dari data gitu. Nah tapi kami di artikel ini tidak mengklasifikasikan itu dan tidak menekankan pada daerah mana gitu ya, walaupun tadi menggunakan 23 provinsi gitu disebutkan, tapi tidak mengklasifikasikan ini daerah tertentu yang memang ternyata banyak memiliki kepemilikan manajemen dan kepemilikan dewan direksi seperti itu tadi. Nah, mungkin itu juga bisa jadi ini Pak kontribusi untuk penelitian selanjutnya gitu karena bisa mengklasifikasikan tadi berdasarkan daerah-daerahnya gitu ya Pak. Terus tadi kalau terkait konsentrasi kepemilikan itu tadi mungkin saya perlu diulangi Pak takutnya salah menangkap tadi konsentrasi yang dimaksud itu yang seperti apa ya Pak? Konsentrasi dalam artian di sini persentase terbesar kepemilikan.
Bisa dalam bahasa mudahnya seperti itu. Apakah misalnya gitu ya, Pak? Dewan Direksi itu memiliki kepemilikan lebih besar, misalnya 60% atau 70%, itu berpengaruh nggak terhadap variabel ROA ataupun efisiensi ataupun itu. Artinya saya mau, apakah jalan berpikir saya itu hampir sama dengan Bu Fitri yang dulu ketika pertama gitu loh. Kalau ketika bicara komposisi bicara konsentrasi gitu ya. Apakah pernah kepikir gitu loh? Gitu. Konsentrasinya ya Pak. Nah kalau ini kan kemarin yang jadi variabel kami itu kan persentase kepemilikannya. Tapi kalau memang kita mau lihat dari data, itu sebenarnya sangat dominan yang komisaris itu memiliki kepemilikan, bahkan pemilikannya jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau tadi terkait dengan konsentrasi, sebenarnya jauh gitu perbedaannya dengan direksi sama SSB yang sebenarnya mereka itu mungkin kepemilikannya kebanyakan nggak lebih dari 20% gitu. Nah, sedangkan komisaris itu kepemilikannya tinggi-tinggi, bahkan ada yang lebih dari 50% gitu ya Pak Akbar. Datanya kalau dulu kita lihat memang jadi sangat timpang juga sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi konsentrasi itu, dan menarik juga sebenarnya kalau bisa diangkat lagi untuk lebih diteliti lebih lanjut gitu Pak. Ada nggak perbedaan ketika persentase kepemilikannya ini sangat tinggi gitu dibandingkan dengan yang rendah. Kalau tadi kan kami masih menyamakan semua yang persentase kepemilikan selama dia, bahkan ada juga penelitian yang makanya itu bukan persentase tapi ada atau tidak gitu. Jadi dummy variabel aja, hanya ada atau tidak kepemilikan manajemen, bahkan itu lebih tidak bisa terlihat lagi konsentrasinya ya Pak. Tapi kalau ini kemarin kami memang tidak mengklasifikasikan lebih tinggi, yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah, tapi seingat saya ini datanya itu untuk komisaris itu benar-benar bisa mencapai lebih dari 50%, dan itu banyak BPRS yang seperti itu komisarisnya memiliki saham. Sedangkan kalau untuk Dewan Direksi sama DPS itu memang hanya yang nggak sebanyak Dewan Komisaris yang punya saham. Seperti itu Pak. Terus tadi pertanyaan yang ketiga, maaf Pak, tadi yang pertanyaan ketiga tadi tentang apa ya Pak? Berkaitan dengan hasil, kaitannya dengan Dewan Syariah itu. Iya, jadi tadi hasilnya karena tadi berlawanan ya Pak, sebenarnya kayak BOD sama kepemilikan di direksi sama kepemilikan di komisaris itu kan tidak berpengaruh sebenarnya terhadap profitabilitas dan efisiensi, tapi ngaruhnya ke NPF, dan itu ngaruhnya malah kebalikan dari teori gitu ya. Harusnya positif malah negatif seperti itu. Kecuali tadi BOD. Nah, itu tadi yang mungkin kami jadikan ini juga ya Pak, implikasi ya. Jadi kalau di penelitian ini tadi kami sebutkan kalau ya kebanyakan penelitian-penelitian terdahulu dilakukan di Bank Umum Syariah yang memang sudah settled gitu untuk pengawasannya sudah bagus gitu ya, karena kan memang tugas komisaris tadi untuk mengawasi ya harusnya gitu, sebagai pihak manajemen yang pengawas juga gitu. Nah, tapi mungkin fungsi itu belum dijalankan dengan baik di BPRS, dan sehingga apalagi ketika mereka memiliki saham yang tinggi gitu, cenderung untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah besar yang akhirnya memberikan risiko pembiayaan yang tinggi bagi BPRS-nya, sehingga bisa menurunkan kinerja BPRS ketika pembiayaan yang diberikan itu cenderung macet gitu. Nah, jadi di sini kami memberikan implikasi ya kalau ya terkait dengan tadi pengelolaan ya dari pihak manajemennya yang mungkin belum sebaik pengawasan ketika di Bank Umum Syariah seperti itu. Dan tadi terkait dengan DPS yang betul tadi kata Bapak ya, DPS kan sebenarnya nggak terlalu ngaruh di manajemen gitu, atau ngurusin manajerialnya gitu. Mereka kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi definisi sebenarnya kan fokusnya adalah untuk terkait dengan produk syariah ya yang dikeluarkan gitu. Nah, tapi dengan hasil di sini malah pengaruhnya ternyata positif ketika mereka memiliki kepemilikan DPS ya, kepemilikan saham oleh DPS. Jadi
malah positif ke profitabilitas dan efisiensi, tapi tidak berpengaruh ke pembiayaan karena memang mereka nggak ada kaitannya juga dengan pemberian pembiayaan. Nah, kalau tadi implikasinya di situ kami sampaikan bahwa bisa memberikan perhatian gitu mungkin. Perhatian apa? Kalau tadi misalnya BOD atau Dewan Direksi tadi dibatasi gitu ya, maksimal memiliki saham 20% misalnya gitu. Nah, yang tadi Dewan Komisarisnya mungkin juga bisa diperhatikan tadi ketika dia memang menurunkan kinerja juga perlu dibatasi mungkin oleh pemerintah gitu, oleh regulator. Dan tadi SSB mungkin juga bisa lebih diperhatikan, mungkin tidak ada batasan untuk memiliki saham karena sepertinya di Bank Umum Syariah itu ada peraturan yang tidak membolehkan DPS atau manajemen punya saham gitu ya. Tapi saya lupa. Nanti mungkin bisa kita cek lagi Pak terkait dengan kepemilikan saham di bank. Karena kan memang peraturannya banyak ya di bank ini, termasuk di BPRS. Mungkin gitu Pak Heri. Bisa banyak sekali tadi yang bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan ya dari penelitian. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Jadi tadi ownership-nya itu dinyatakan dalam bentuk persentase kepemilikan saham oleh pemilik saham sekaligus sebagai direktur, pemilik saham sekaligus sebagai komisaris, dan pemilik saham sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dan datanya memang kalau yang Dewan Pengawas Syariah itu kecil-kecil biasanya orang luar, gitu, sangat sedikit yang kemudian pemilik bank sekaligus dia itu ahli syariah dan jadi DPS gitu. Oke. Tapi di paper-paper lain ada juga yang memperlakukan itu hanya sebagai dummy, ya kan? Ada juga yang memperlakukan kepemilikan tadi itu hanya berupa dummy. Jadi berupa dummy variabel nilainya sama dengan 1 jika pemiliknya itu sekaligus juga adalah komisaris. Ya, dummy variabel sama dengan 1 jika pemiliknya sama dengan direktur gitu. Mbak Anissa bisa nggak cerita kenapa kok dulu memilih yang pakai persentase? Karena yang lebih umum di literatur itu yang pakai dummy. Iya, banyak ditemukan memang dulu pakai dummy gitu ya. Tapi ketika kita melihat data yang tadi misalnya seperti persentase di BOD itu jauh sekali dengan yang misalnya dimiliki oleh DPS itu. Ketika kita menggunakan dummy, kita akan menyamakan itu semua gitu. Ya kan? Jadi kita nggak peduli nih berapa yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, setinggi apa, dengan misalnya serendah apa yang dimiliki oleh DPS, kita nggak bisa bandingin kalau kita pakainya dummy. Tapi kalau kita pakainya persentase, itu kan jumlahnya kelihatan gitu, besarnya berapa gitu ya, persentasenya berapa kepemilikannya gitu. Kalau dummy dulu setahu saya seperti itu, ketika tidak menjadi menggunakan karena nanti jadinya disamaratakan besar atau kecil. Itu ya Pak. Ya, saya kira itu menarik. Ini penting buat Pak Heri ini. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Masih ada 5 menit, Insya Allah. Pak Agung. Izin Pak Akbar. Ya. Ya, makasih Pak Akbar, Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dulu Mbak Anissa terkait dengan variabel pengukuran kinerja. Ketika yang dinilai adalah kepemilikan, landasannya penggunaan ROA sebagai parameter penggunaan kinerja apa? Bayangan saya kalau melihat kepemilikan berarti kan dilihatnya bagaimana saham yang dia tanamkan itu menghasilkan ya, dari jumlah menghasilkan, jadi dari ROE-nya bukan dari ROA-nya. Itu pertanyaan dulu Mbak Anissa. Kemudian yang kedua, sedikit sharing Pak Akbar. Jadi memang kalau pengalaman kami dulu, BPR yang kami tangani itu banyakan memang seperti perusahaan individu Pak Akbar. Jadi kebanyakan ya emang perannya itu di komisaris Mbak Anissa. Jadi ya ternyata penelitian ini membuktikan itu ya. Jadi peran komisaris sangat kuat. Bahkan dia sebenarnya di bank umum pun seperti itu. Cuman kan ada mekanisme yang lebih teratur, tadi Mbak Anissa menyampaikan. Temuan Mbak Anissa mengkonfirmasi dugaan kami dulu, ternyata di lapangan ternyata datanya seperti itu. Kemudian sharing juga Mbak Anissa, bukan pertanyaan. Jadi kalau saya membaca penelitian Mbak Anissa, yang paling menarik buat saya adalah temuan bahwa di GCG-nya Mbak Anissa ini yang
kemungkinan bisa, menurut saya menarik itu, ternyata nggak ada aturan untuk membatasinya ya. Jadi pemilik tuh berapa persen segala macam. Dan efeknya apa? Memang ketika BPRS itu tujuannya seperti pemegang saham itu naruh dananya besar di situ, tentunya kan dia berharap dong dapat bagiannya lebih banyak. Makanya dia berkeinginan kuat untuk agar direksinya menyalurkan pembiayaan, sehingga nanti dampaknya lagi adalah bisa jadi direkturnya, kalau direkturnya tidak dipilih dengan baik, bukan seorang profesional bank syariah yang baik, ya jadinya bisa meningkatkan resiko pembiayaan itu menjadi bermasalah. Temuan Mbak Anissa menurut saya yang bagi saya yang menarik tuh data itu tuh Mbak Anissa, bahwa GCG-nya ternyata di BPRS seperti yang di data yang sampaikan tidak apa namanya ada resiko pemilik sampai ke mempengaruhi kebijakan. Nanti menarik nanti menunggu hasil penelitian Pak Heri Sudarsono nih, Pak Akbar, yang mirip-mirip. Saya baru ingat-ingat penelitian siapa gitu ya, ternyata oh ya Pak Heri Sudarsono BPRS yang pas. Nanti menarik penelitian Pak Heri Sudarsono nanti hasilnya. Itu Mbak Anissa, Pak Akbar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih Pak Agung. Ini menarik juga ya, ternyata secara praktik di lapangan itu bisa terbukti itu sesuai dengan hasil penelitian kami gitu. Nah, jadi tadi terkait pemilihan ROE itu kami mengacunya ke penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang manajemen ownership terhadap kinerja, dan mereka kebanyakan menggunakan ROE sebagai variabel profitabilitasnya. Jadi acuan utamanya kemarin itu Westman 2011. Nah, itu mereka meneliti terkait manajemen ownership di UK, seingat saya. Nah, itu satu. Dan mereka menggunakan profitabilitasnya pakainya ROE, Pak. Makanya di sini kami memproksikan untuk profitabilitas itu ROE. Seperti itu. Sederhananya gitu ya. Nah, mungkin ada pertimbangan lain. Nanti mau dicoba penelitian selanjutnya mau pakai ROE sama return on equity ya. Satunya ROA, satunya ROE gitu. Nah, kalau ini ROA yang kami pakai gitu. Tapi kalau cuma ganti gitu doang ya nggak ada novelty-nya. Nggak jadi kontribusi ya, Pak. Atau nambahin variabel profitabilitas yang lain. Ceritanya harus cari cerita lain ya. Iya. Alasan kami kemarin itu menggunakan variabel yang paling banyak digunakan, umumnya menggunakan ROA seperti itu, Pak. Terima kasih tadi insight-nya juga sangat baik. Mbak Anissa, Pak Agung Pras ini S1 bankir, S1-nya manajemen di UGM, S2-nya UGM, sekarang S3 di UGM PIH gitu ya. Tapi pengalaman panjang di bankir Bank Syariah Mandiri. Baik ya, Mbak Anissa, karena waktunya sudah jam 8.29, saya kira kita akan segera mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Alhamdulillah diskusi yang menarik sebenarnya, dan kita mengundang teman-teman lain nanti kalau misalnya hadir ya. Diskusi ini mah agak beda dengan diskusi lain kan. Diskusi ini memang levelnya bukan untuk yang level baru kenalan apa itu bank syariah, gitu mah bukan. Level diskusi agak beda gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama untuk mereka yang memang punya motivasi kuat untuk melakukan penelitian gitu. Nah, moga Mbak Anissa mungkin bisa menyampaikan kalimat-kalimat penutup. Silakan. Pak Mahfud mau menambahkan dulu. Oh, monggo Prof Mahfud. Oh iya. Mohon maaf tidak menampakkan wajah karena pakai kaos. Anu aja, dua hal ya, dari sisi praktis, betul tadi Pak Agung Pras itu ya. Kebetulan sekarang ini saya juga sedang ya terlibat mendirikan BPRS lah kira-kira gitu ya, diajak diskusi lebih tepatnya gitu. Jadi memang ya pemilik saham itu memang tempatnya di komisaris. Ya BPRS itu karena untuk mengendalikan ya. Itu. Lalu yang kedua terkait dengan praktis juga sih, tapi praktis terkait penulisan artikel dan revisi. Ya ini dari pengalaman yang disampaikan Nisa tadi. Jadi kalau Emerald ya khususnya ini yang kami alami kan, kalau misalnya terakhir tanggal 7 gitu harus kita revisi submit sebelum tanggal 7. Tampaknya sistemnya di Emerald itu kalau tanggal 7 tanggal ditutupnya gitu. Nah, ini penting juga bagi teman-teman nanti yang akan submit. Lebih baik misalnya kalau di Emerald dan di mana itu Springer ya, itu biasanya 2 pekan sebelum deadline itu ada email gitu yang mengingatkan.
Nah, sekarang saya kalau kira-kira belum tersentuh itu saya langsung minta ekstensi. Jadi masih ada waktu 2 minggu. Nah, itu aja yang bekal praktis baik di perbankan BPRS-nya maupun di penulisan atau revisi papernya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mahfud tadi udah menambahkan. Mungkin saya juga menutup tadi. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan dan sudah memberikan banyak masukan, memberikan ini ya juga insight juga bagi kita mungkin nanti untuk jadi saran-saran untuk penelitian selanjutnya gitu ya, bisa semakin dikembangkan lagi penelitian-penelitian terkait dengan ekonomi Islam ini. Gitu. Terima kasih banyak Pak Mahfud, Pak Akbar, kesempatannya, Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kita berakhir ya diskusi malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa depan, gitu ya. Dan kita monggo kita ajak teman-teman yang lain yang memang punya concern, pengen belajar tentang riset, pengen dapat motivasi tentang riset. Ya, insya Allah kita ketemu. Ya, mohon maaf atas keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.